Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Suara Mister terdengar jelas? Waalaikumsalam. Jelas. Suara apa itu? Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma alimna ma yunfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana. Wa zidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Ya Allah, ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami dan berikanlah manfaat apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan tambahkanlah kami ilmu pengetahuan dari sisi kemuliaan-Mu. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi bahasa Arab. Ya. Minggu kemarin, Mister lupa kita membahas apa terakhir? Atau tugas minggu kemarin? Nggak ada tugas kan minggu kemarin? Ada? Nggak ada Zoom Nggak kayaknya, ada. Sir. Oh, nggak ada Zoom ya kemarin ya? Kok Mister lupa ya? Kayak nggak apa-apa deh. Oke, mana nih? Oh ya, Mister pengen ngapain tadi? Oh ya, chat, buka chat. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai isim dan macam-macamnya, maka pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembahasan fi'il atau kata kerja ya. Meskipun sebenarnya kita sudah membahas kemarin ya, pada saat membahas pembagian kata dalam bahasa Arab kita sudah ada membahas sedikit dari pengertian fi'il dan macam-macamnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lebih dalam lagi untuk membahas pengertian fi'il atau kata kerja beserta macam-macam jenisnya dan contohnya ya. Oke. Salah satu jenis kata dalam bahasa Arab adalah fi'il atau yang kita akan sering dengar istilahnya kata kerja ya, kata kerja. Contohnya di sini zahaba, artinya telah pergi, ya, telah pergi. Yang menjadi kata kerja di sini adalah pergi. Adapun kata telah itu menunjukkan waktu kepergian, ya. Nah, nanti dalam bahasa Arab kita akan bahas bersama-sama kata kerja itu berbeda dari isim di sisi keterangan waktunya. Kalau isim atau kata benda tidak ada ikatan waktu pada kata tersebut, adapun kata kerja mempunyai ikatan waktu. Ya, ikatan waktu seperti apa saja? Next, ya. Setiap fiil tidak mesti kata kerja, ya. Setiap fiil tidak mesti kata kerja. Akan tetapi setiap kata kerja dalam bahasa Arab sudah bisa dipastikan fiil. Maka fiil ini lebih umum ya, fiil lebih umum, fi'lun, umum, masih umum ya. Di dalamnya ada kata kerja, mayoritas kata dalam fi'il adalah kata kerja, mayoritas ya. Tetapi tidak semua fi'il harus kata kerja. Ternyata di dalam fi'il juga nanti ada kata sifat. Ya, sebagian sedikit dari kata sifat ya. Sedikit dari kata sifat. Sedikit dari kata sifat. Contohnya hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu artinya baik ya. Baik di sini bukan kata kerja, akan tetapi sifat. Sa'a yasu'u, buruk atau jahat ya. Apalagi bisa hasuna yahsunu, sa'a yasu'u. Nah, secara model ya kata hasuna dan sa'a yasu'u itu mengikuti pola fi'il. Oleh karena itu para ahli bahasa memasukkan kata hasuna yasunu ke dalam fi'il. Maka dibikin sebuah kaidah bahwasanya setiap fi'il tidak mesti kata kerja, ya, tidak mesti kata kerja, akan tetapi mayoritas fi'il adalah kata kerja. Akan tetapi dan semua kata kerja sudah bisa dipastikan fi'il. Nah, semua kata kerja sudah bisa dipastikan fi'il. Semua kata kerja masuk fi'il, akan tetapi ternyata ada kata yang lain yang juga masuk ke dalam fi'il. Namun
keseluruhan fiil kita artikan kata kerja secara keseluruhannya. Next. Contohnya, oh tadi sudah misalnya soluha artinya baik, ya. Dia bukan kata kerja, kan tetapi kata sifat. Contohnya dalam ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Idza soluhat. Nah, di dalam jasad itu ada daging. Jika daging itu baik, soluhat, soluha al jasadu kulluh. Wa idza fasadat, apabila rusak, maka pasadal jasadu kulluh, maka rusak pula seluruh anggota tubuh atau badan. Daging itu apa? Al qalbu, yaitu hati. Nah, kata soluhat, soluha, pasadat, pasada ini bukan kata kerja, tetapi dia kata sifat yang mempunyai pola seperti kata kerja. Oleh karena itu, dia dimasukkan ke dalam kategori fi'il. Masih banyak kata sifat yang akan kita bahas nanti, ya. Dia bukan kata kerja, dia kata sifat, tetapi karena polanya mirip dengan fi'il, maka dia dikategorikan ikut golongannya fi'il. Apa itu fi'il? Secara definisi istilah, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bizamanin. Sebuah kalimat, sebuah kata, kalimatun di sini artinya kata. Fi'il itu adalah sebuah kata yang mengandung makna dan berkaitan dengan waktu. Dia mempunyai makna tersendiri dalam kata tersebut, tidak perlu memerlukan kata yang lain untuk bisa dipahami, dan dia berkaitan, ada kaitannya dengan waktu. Kalau kata tersebut mengandung makna tetapi tidak ada kaitan waktu, maka itu kita sebut dengan isim. Kalau kata tersebut mempunyai makna dan dia berkaitan dengan waktu, kita sebut dengan fi'il. Nah, yang terakhir adalah kata yang tidak mempunyai makna, tidak mempunyai arti apa-apa sebelum digabung dengan kata yang lain. Nah, itu huruf. Nah, itu huruf dalam bahasa Arab, harfun. Contoh huruf fi, di dalam. Kita masih belum bisa memahami apa maksud di dalam sini sampai ditambahkan kata sesudahnya. Contohnya ditambahkan isim, fil madrasah, di dalam sekolah, atau fil fasli, di dalam kelas. Nah, itu huruf, ya. Dia perlu kata lain untuk bisa dipahami. Adapun isim dan fiil dia bisa dipahami secara langsung. Yang membedakan hanya isim tidak ada waktunya, adapun fiil ada waktunya. Nah, waktu yang terkandung di dalam fiil itu ada tiga, ya, ada tiga. Waktu telah, yang tadi kita sudah sebutkan, waktu sedang, dan waktu akan. Nah, telah, sedang, atau akan. Tiga waktu ini selalu terkandung dalam sebuah fiil atau kata kerja, ya. Kita pindah slide. Nah, dari tiga jenis waktu ini, maka fiil mempunyai istilah tersendiri, ya. Yang pertama, fiil madhi yang berarti telah terjadi, telah. Fiil mudhari yang berarti sedang atau akan, ya. Fiil mudhari ini bisa berarti sedang atau akan. Dan yang terakhir fiil amar yang berarti perintah. Perintah. Nah, perintah. Ini tiga jenis kata kerja dalam bahasa Arab yang harus dikuasai oleh pelajar pemula. Pelajar pemula dituntut untuk bisa memahami dan membedakan kata kerja apa saja yang ada di hadapan mereka. Oh, ini kata kerja fi'il madhi. Oh, ini kata kerja fi'il mudhari. Oh, ini kata kerja fi'il amar, ya. Misalkan mereka harus minimal bisa membedakan. Dari kemampuan bisa membedakan kata kerja tersebut, maka kalian bisa memahami makna dari dalam sebuah kalimat, ya. Kalau kata kerjanya keliru waktunya, maka bingung nanti kalimatnya, ya. Ini kalimatnya ini yang dimaksudkan sudah terjadi atau belum, sedang atau perintah, gitu seterusnya, ya. Jadi ini sebuah keterampilan yang wajib dikuasai oleh pelajar bahasa Arab.
Harus bisa membedakan. Nah, ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini fi'il amar. Insyaallah mudah ya, karena ada ciri-ciri dan rumusnya. Next. Nah, fi'il madhi atau kata kerja masa lampau telah lalu, maksudnya ialah kata kerja yang menggunakan keterangan waktu yang telah terjadi di masa lalu, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan past tense ya. Bahasa Inggris ada istilahnya past tense. Nah, mungkin lebih dekat dengan fi'il madhi ya. Kata kerja yang ditujukan untuk menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Contohnya di sini alima telah mengetahui. Alima telah mengetahui. Ini contoh fi'il madhi. Selanjutnya, contoh fi'il mudhari, pengertian fi'il mudhari dan contohnya. Fi'il mudhari ialah kata kerja masa sekarang atau akan datang, ya. Kata kerja yang menggunakan keterangan waktu sedang berlangsung ataupun akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya ya'lamu, alima tadi telah mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui. Nah, yang terakhir adalah fi'il amar. Amar atau kata kerja perintah. Nah, kata kerja perintah ini maksudnya ialah kata kerja yang menggunakan keterangan perintah, lakukan, ya, lakukan, kerjakan. Kalau tadi alima telah mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui, maka fi'il amar atau kata kerjanya adalah ketahuilah. Ketahuilah. Oke. Sekarang rubah kata kerja yang Mister sebutkan ini ya ke dalam bentuk perintahnya dalam bahasa Indonesia. Ya. Telah makan. Apa fi'il amar? Tuliskan atau boleh suara? Apa fi'il amarnya? Kata kerja perintahnya. Telah makan. Ya. Good job. Yang lain? Apa kira-kira? Telah makan. Oke, 2 jawaban. 3. Good. Ya, betul. Makanlah. Makanlah. Oke. Telah minum. Telah minum. Rubah menjadi fi'il amar. Ya. Good. Minumlah. Telah sholat. Ya. Begitu seterusnya. Ya. Rubah dari kata fi'il madhi telah menjadi fi'il mudhari sedang, dan menjadi fi'il amar tambahkanlah di akhirnya. Contohnya ya. Bangunlah, makanlah, sholatlah. Maka kata yang mengandung kalimat yang mengandung kata seperti itu berarti kalimat tersebut mengandung arti kata perintah. Sholatlah, puasalah, sabarlah, ikhlaskanlah, dan seterusnya ya. Kalimat yang mengandung kata seperti itu berarti apa nih? Berarti kalimat tersebut mengandung kata kerja perintah. Nah, jadi kita harus bisa membedakan, oh ini fi'il madhi artinya telah berlalu. Oh ini fi'il mudhari, oh artinya sedang berlalu, sedang berlaku, sedang dikerjakan atau sedang terjadi. Oh ini fi'il amar artinya sebuah perintah, dan seterusnya. Nah, berikut contohnya dalam ayat Al-Quran. Contoh fi'il madhi dalam ayat Al-Quran. Alimallahu. Alimallahu. Allah telah mengetahui. Ya, Allah telah mengetahui. Allah telah mengetahui. Secara bahasa bisa kita artikan seperti itu. Allah telah mengetahui. Ya, alima Allahu. Contoh fi'il mudhari, wallahu ya'lamu, dan Allah tahu. Nah, yang perlu di ini ya, meskipun kata ya'lamu di sini artinya sedang mengetahui,
Bukan berarti Allah sebelumnya tidak tahu. Bukan berarti Allah sebelumnya tidak tahu. Kita harus membersihkan sifat-sifat yang mustahil dari zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Pengetahuan Allah itu mencakup segala macam hal, dari apa-apa yang belum terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Dari apa-apa yang telah terjadi sampai apa saja yang akan terjadi. Semuanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkara yang paling kecil sampai perkara yang paling besar. Yang nampak ataupun tersembunyi, semuanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Ya. Ini makna ayat tersebut. Nah, ini contoh amar atau perintah. Wa'lam dan ketahuilah. Wa'lam dan ketahuilah. Nah, maka dengan bisa membedakan alima ini fi'il madhi, ya'lamu ini fi'il mudhari, i'lam ini fi'il amar. Nah, maka kalian akan mudah dalam memahami makna dari sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Kalau bisa memahami kata kerjanya, jenis kata kerjanya, ya. Oke. Itu tadi pengertian fiil dan jenis-jenisnya. Sekarang kira-kira tanda-tandanya apa saja? Kalau isim kan kemarin kita sudah bahas bahwasanya tandanya ada tanwin atau alif lam di awal. Ada alif lam di awal atau ada tanwin. Contoh tanwin, mas, jidun. Nah, maka kalau kita menemukan sebuah kalimat yang ada tanwin di akhirnya, bisa dipastikan dia adalah isim atau ada alif lam di depannya. Al mas jidu. Nah, ini isim, kok isim? Iya, ada alif lam. Nah, begitu ya. Ini ciri isim, ada tanwin, ada alif lam. Adapun fiil juga mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama, fiil bisa didahului huruf qad. Contohnya dalam ayat Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun atau qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka aflaha dan khaba kita bisa pastikan dia adalah fi'il. Kenapa dia fi'il? Karena dia bisa didahului oleh qad. Nah, setiap kata dalam Al-Quran ataupun hadis kalian temukan ada qad di awalnya, maka bisa dipastikan kata tersebut adalah fi'il. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah bisa didahului oleh huruf sa yang berarti akan. Huruf sa yang berarti akan. Contohnya, kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Berarti kata ya'lamun adalah fi'il. Karena dia bisa didahului oleh huruf sa. Tanda yang ketiga adalah dia didahului oleh saufa. Saufa. Maka dalam Al-Quran atau hadis kalau kalian menemukan kata saufa, maka bisa dipastikan setelah saufa adalah fi'il. Ya. Dan biasanya sa dan saufa ini sa dan saufa ini selalu diletakkan di awal kata kerja fi'il mudhari, ya. Dia selalu diletakkan di awal fi'il mudhari. Dan ciri yang terakhir adalah dia bisa diakhiri dengan huruf ta at-ta'nithi as-sakinah. Ta'ut ta'nithi as-sakinah. Sebuah fiil bisa menerima huruf ta mati, ya, huruf ta mati. Kalau kata tersebut bisa menerima ta mati, maka bisa dipastikan dia adalah fiil.
Contohnya di sini qad qamat as-shalah. Qad qamat as-shalah. Namun biasanya para muazin membacanya qad qamatis shalah. Sebetulnya dia mati barisnya qad qamat as-shalah. Ya, namun untuk meringankan saat membaca maka diberi harkat kasrah, ya. Susah kalau azan atau iqamah qad qamat as-shalah. Oh ya betul itu typo, ya. Bukan diawali tapi diakhiri, bukan diawali tapi diakhiri, ya. Salah itu, seluruh kata yang diakhiri. Serumap terus. Nah, ini adalah tanda keempat fiil atau kata kerja. Akan tetapi ya, pada nantinya kalian akan menemukan kata kerja itu ada yang sepi dari tanda-tanda ini. Nggak ada kode, nggak ada apa? Nggak ada nggak ada saufa, nggak ada tamati. Tidak lantas kata tersebut bukan fiil atau kata kerja, ya. Salah satu cara adalah kita mengetahui maknanya dengan menggunakan kamus. Itu. Jadi nggak mesti harus ada tanda ini. Kadang ada tanda, kadang ada fiil atau kata kerja yang nggak mengandung tanda-tanda ini, tetapi dia fiil. Contohnya tadi alima. Ada nggak alima tadi? Qad. Ada nggak sa? Ada nggak saufa? Yang alima yang pertama kita bahas tadi. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Nah, di situ nggak ada qad, nggak ada sa, nggak ada saupa, nggak ada tamati. Bukan berarti alima bukan fiil, ya dia fiil. Dengan cara kita mengetahuinya menggunakan mu'jam atau kamus. Kamus, ya. Oke. Itu tadi pengertian fiil. Lanjut dengan pembagian fiil, ada kata kerja lampau, madi, ada kata kerja sedang atau akan, mudhari, dan ada kata kerja perintah, ya, atau amar. Lalu ada tanda-tandanya, yaitu didahului qad, didahului sa, didahului saufa, dan berakhiran dengan ta mati atau ta ta'nis as-sakinah. Setiap kata kerja yang kalian temukan berakhiran dengan seperti ini, ya, berakhiran dengan ta mati seperti ini, maka bisa dipastikan kata kerja tersebut ditujukan untuk perempuan atau mu'annas. Mu'annas, nah, perempuan atau mu'annas. Nah, kenapa begini? Karena dalam bahasa Arab kata kerja itu harus mengikuti pelakunya. Kata kerja dalam bahasa Arab harus senantiasa mengikuti pelakunya. Siapa pelaku dari perbuatan tersebut? Satu orangkah? Dua orangkah? Atau lebih dari dua orang? Laki-lakikah atau perempuan? Orang pertamakah atau orang kedua? Orang keduakah atau orang ketiga? Nah, ini yang perlu kalian kuasai sebelum membahas kata kerja, yaitu kata ganti. Jadi sebelum kita membahas kata kerja lebih jauh, kalian harus hafal betul-betul kata ganti dalam bahasa Arab. Ya, harus hafal dari huwa sampai nahnu, itu harus hafal betul. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Itu harus betul-betul paham makna dan ininya. Ya, huwa. Oke. Sambil kita refresh ya sebelum membahas pembagian kata kerja berdasarkan kata gantinya, kita refresh dulu.
pengetahuan mengenai kata kerjanya. Karena ini sudah Mister bahas kan ya sebelum di pertemuan sebelumnya kata ganti ya. Kata ganti bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu ada persamaan, yaitu sama-sama mempunyai sudut pandang. Ada kata ganti orang pertama. Apa maksudnya kata ganti orang pertama? Ada yang tahu kata ganti orang pertama? Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Apa maksudnya? Kata ganti pertama, kata ganti kedua, kata ganti. Ada yang tahu? Silahkan tulis di chat. Oke, sudah ada yang menjawab. Kata ganti pertama dulu. Apa itu kata ganti pertama? Contohnya apa? Kata ganti pertama. Oke. Ya, kata ganti atau domir. Kata ganti pertama. Dalam bahasa Indonesia kata ganti pertama apa contohnya? Sama dalam bahasa Arab. Nah, huwa dan hiya bukan kata ganti pertama. Kata ganti pertama adalah kata ganti yang menunjukkan si pembicara. Nah, kata ganti apa yang menunjukkan si pembicara? Iya. Saya atau kami. Saya dalam bahasa Arab ana, kami dalam bahasa Arab nahnu. Dua kata ini adalah kata ganti orang pertama, yaitu kata ganti untuk orang yang sedang berbicara. Adapun kata ganti orang kedua, maksudnya adalah kata ganti untuk orang yang sedang diajak berbicara. Yang berbicara satu, yang diajak berbicara dua. Contohnya kata gantinya apa? Yang dua ini. Iya, anta atau anti. Untuk satu orang, kalau banyak, kalau orangnya ada banyak, iya. Good job, thank you. Hijratul siapa ini? Sama jama. Antum contohnya ya. Itu kata ganti untuk orang kedua banyak. Sekarang, apa yang dimaksud dengan kata ganti ketiga? Contohnya apa kata ganti ketiga? Kalau pertama kan tadi saya. Nah, yang dibicarakan. Orang yang sedang dibicarakan. Benda yang sedang dibicarakan. Kata ganti yang mewakili orang ketiga adalah huwa atau hiya untuk perempuan. Huwa atau hiya untuk perempuan. Itu untuk satu orang. Kalau lebih dari dua orang, hum dan seterusnya. Nah, ini harus betul-betul tertanam ya. Huwa, huma, hum. Kalian tahu arti huwa, huma, hum itu, harus tahu arti huwa, huma, hum itu kata ganti untuk siapa? Ketigakah, keduakah, pertamakah? Itu harus tahu. Terus huwa itu laki-laki kah, perempuan kah? Satukah atau banyakkah? Nah, itu harus betul-betul dikuasai. Nah, berikut tabel Mr. Aini. Tabel kata ganti yang harus kalian betul-betul ingat. Nah, nih Mister, share lagi. Ya. Muncul? Nah, ini harus kalian hafalkan betul-betul sebelum lebih lanjut kita membahas kata kerja nantinya, ya. Huwa, huma, hum. Untuk kata ganti ketiga, ya. Ini kata ganti ketiga. Mister tambahkan lagi. Nah, Mister tambahkan lagi, insert kolom. Ini artinya kata ganti pertama. Kata ganti pertama. Kata ganti ketiga. Kalau yang ini kata ganti kedua. Kalau yang ini kata ganti. Nah, 14 kata ganti ini harus betul-betul kalian pahami dan kuasai, ya. Kata ganti ketiga, kata ganti dalam bahasa Arab dimulai dari kata ganti ketiga.
Ya. Huwa, huma, hum untuk laki-laki, hiya, huma, hunna untuk perempuan. Huwa artinya dia seorang laki-laki, huma dua orang laki-laki, hum mereka laki-laki. Hiya dia seorang perempuan, huma mereka berdua perempuan, hunna mereka perempuan. Kalau satu dia, kalau banyak mereka. Ya, itu kata ganti ketiga. Ya, kata ganti ketiga. Kita kasih warna nih biar keren. Ini kah? Bisa ini. Silakan kalian sambil catat biar nggak lupa ini. Shading, kasih shading. Oh nggak baik ya ini aja. Nah, oh kita pisahkan lagi biar nah, itu untuk perempuan yang lebih ke feminim ya. Nah, udah gini aja asal aja. Huwa, huma, hum. Untuk laki-laki, hiya, huma, hunna. Untuk perempuan, kata ganti ketiga semuanya ya. Yang satu dia, ada dia, ada mereka. Ada dia, ada mereka. Lalu untuk kata ganti orang kedua, kamu, ada anta, antuma, antum untuk laki-laki. Ada anti, antuma, antuna untuk perempuan. Nah, anta kamu seorang laki-laki. Antuma kalian berdua laki-laki. Antum kalian lebih dari dua orang laki-laki. Anti kamu seorang perempuan. Antuma kalian berdua perempuan. Antuna kalian perempuan lebih dari dua orang. Nah, yang terakhir adalah ana dan nahnu. Ana dan nahnu ini, ana bisa diartikan untuk saya laki-laki atau saya perempuan, tergantung siapa yang berbicara. Kalau laki-laki bilang ana, kalau perempuan juga bilang ana. Kalau ternyata ada dua laki-laki pengen bilang kami, mereka bisa menggunakan nahnu. Kalau lebih dari dua juga bisa bilang nahnu. Kalau perempuan sama nahnu. Jadi ana dan nahnu ini universal. Dia bisa digunakan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kalau dia satu gunakan ana, kalau dia lebih dari kalau dia dua atau lebih gunakan nahnu. Nah, jadi totalnya ada 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. Karena sisanya sama, yang ini sama aja nih. Ya, sama ya. 13 14. 14 kata ini betul-betul berikit dalam diri kalian ya. Karena di atasnya nanti baru kita tambahkan kata kerja huwa apa, kata kerja huma apa, kata kerja hum apa. Nah, begitu. Kata kerja alima tadi harus menyesuaikan kata ganti yang ada di sini. Oke, ini adalah modal kita untuk di pertemuan selanjutnya. Insya Allah akan kita bahas lebih lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Untuk lebih sempurnanya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.